Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah jualah pagi kita berkumpul. Semoga kita ada limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kemarin halaman nomor 5 lah. Hukum akal. Kemarin kita membicarakan tentang hukum akal. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Surah Yasin. Ini ayat nama walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Ayat ini artinya sungguh bebenaran sesat kebanyakan manusia. Itu kalau ke Banjar nang sembayang lawan kada sembayang. Banyak kan kalau sembayang di Banjar tuh. Kadang itu ada jalan maghrib dengar. Mengapa mereka sesat? Apalam takunu ta'qilun. Diberi Tuhan akal, namun akalnya jauh daripada ilmu. Istilah orang bahagilah mahkota akal ilmu ya. Itu tulisannya ini istilah orang bahagi. Ingat benar mahkota akal ilmu. Ya kalau pakai mahkota raja tidak. Nah lain beratan lah. Itu mahkota lain soalnya lain lagi nih. Mahkota akal ilmu di Banjar ada ngarannya Ansaripu orang bibinian kada ketujuh muka putihnya pulang nah tapi dia awal ini baik aja kok akal. Saya berpikir untuk masalah hidup bukan hanya hidup di dunia yang kita jalanilah, karena hidup di sana lebih lama lagi, karena Al-Quran menerangkan walal akhiratu khairu wa abqa, itu dilamalan itu tulisannya kan. Akhirat itu lebih baik sebenarnya daripada kehidupan di dunia dan lebih kekal berlawasan. Contoh Nabi Adam sampai sekarang sini di alam akhirat lawas benar sudahlah puluhan ribu tahun sudah. Kemudian mahkota ilmu apa? Ini kalau menurut guru-guru bahari mahkota ilmu ini orang bahari lah. Aku mengisahkan orang bahari yang melajari lah. Jadi mahkota akal redho menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kayak apapun bentuknya telah ditentukan oleh Allah, harus lapang dada menerimanya lah. Itu mahkota akal namanya. Babi ilmu kada meredo ya. Sama yang kada ilmu juga. Yang ketiga sabar. Jadi mahkota akal sabar, kayak apapun orang menyambat terus barana aja. Mun kada sabar kayak halus. Dan yang terakhir mahkota
ilmu tawakal serahkan dengan yang mengatur segala perkara. Jadi yang mengatur segala perkara nih nah. Mudabbiral umur namanya, mengatur segala perkara hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan orang bertauhid. Ini harapan kita nah, supaya kita mendapat kehormatan kemuliaan. Nah ini nama atur segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita harapkan sekarang. Balik an ruha sayyidina. Kita mohon roh nabi kita nih. Roh ini kan diri nih. Roh ini diri. Jasmani ya diri juga. Ruhani juga yang mana yang kekal di antara dua diri. Diri ruhani yang kekal. Ruhani yang menerima nikmat di sana di situ. Jasmani juga yang menerima penderitaan di sana kena. Sampai kada berkesudahan ngaran rohani. Kalau jasmani ini kan dia tidak orang dalam kuburnya kada dagingnya itu nah. Tinggal tulangnya aja lagi ya. Supaya roh ini kan bisa menyelinap. Al jasmani kayak orang laki bini kalau jatuh itu kan satu-satu mata ya Allah di depan saya kan. Kalau rohani bisa menyelinap. Tuh lihat di orang anak kesurupan tuh, ya kan? Ya pernah masuk jin, menguasai rohaninya. Ya nak amuk pada kata kapan lagi. Itu yang dikatakan rohani itu halus sehingga dapat menyelinap kepada ruh yang kosong. Nah. Hai Tuhan, sampaikanlah diri Rasulullah kepada kita. Tahiyatan untuk sebagai kehormatan ya Tuhan terhadap hamba. Maka itu. Jadi kalau kita mengenal sebenar-benar ini, dasarnya kan hakikat ini merupakan kehormatan dari Tuhan non kita. Akhirnya wasalaman untuk menjadi keselamatan. Kita kadang mau melepas Tuhan karena Tuhan udah berumur mengatur dari segala perkara-perkara apapun ada terlepas dari yang dikehendaki oleh Tuhan, dari kudrat Tuhan. Ini kan usah dipikirkan lagi. Yang kita pikirkan kayak apa? Diri Nabi nih, terutama di roh. Karena bisa menyelinap ke seluruh rohani. Semua yang ada di dunia dan kepada segala jas. Untuk apa? Untuk sebagai kehormatan dari Tuhan. Tuhan menghargai, menghormati, mengasihi lawan kita dan untuk menjadi keselamatan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Idris An-Nafis, seorang pengarang kitab tasawuf tertua di Kalimantan Selatan. Apa kata beliau? Musyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh. Sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Rasakan bujur-bujur diri Nur Muhammad sehingga mesra atau menginap ke seluruh rohani jasmani. Lalu kita menjadi ruh thayyibah, ruh yang baik. Jasmani kita juga di sisi Tuhan menjadi jasmani yang baik. Karena badan kita yang kasar. Yang kasar yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum. Ini ngarannya
badan kita nang kasar, nang kada artinya, kada mendapat kehormatan dan keselamatan. Ada mungkin dapat ridho dan rahmat Tuhan. Dan julma tolaikan gelap. Melainkan dengan wasitah nur rahmat. Kalau di dalam Nur Nafis dikatakan di sana dengan wasitah nur rahmat. Kalau nur syukur dengan jalan berwasilah lawan nur. Apa arti wasilah? Kemarin sudah dijelaskan arti wasilah, kembalinya seseorang mukmin kepada yang pertama Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Nah mula-mula Allah ciptakan atau Allah jadikan hanya Nur Muhammad aja. Nah mula-mula yang lain belum ada, kembali ke asal diri karena diri kita adalah Nur Muhammad. Orang meyakini, orang merasakan. Nah ini yang dimaksud minta lawan Tuhan supaya diri Nabi kita datang dan hak kita yakin dirasakan supaya kita tahiyatan mendapat kehormatan di sisi para malaikat sekaligus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalama dan untuk menjadi keselamatan di akhirat jannah. Jadi mahkota ilmu redha ingatakan. Jangan sama sekali sangka dijadikan Tuhan, ditempatkan Tuhan. Nah, lawan kedua sabar. Gunung sabar behemat sabaran barang. Artinya kalau menyangit jangan sampai 3 hari kada ampih nyangitnya kan. Ujar Nabi, as-sabru inda silmatil ula kan. Sabar itu di ketika di timpanan pertama memang kita takjub kepinan sangit. Ini sudah ingat apa kayak aku nih santai kita jangan lagi karena diolang balawasa. Orang nangka itu kan kata dikawan orang. Mati bisa kan didatangi orang. Karena sabar nih kan biar kada begitu dikawan orang. Mati didatangi orang. Di kampung bini ada orang penyangitan, ada penyabaran. Peninggal ada serekada datangi, aku makan membarak orang kau, membarak orang supaya datang, menjaga aku mandi, aku kena seorang mangkap, lucu tak karena terjadi. Jadi cocok ujar Tuhan, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Salah satu amalan supaya jangan dihisab, tanamkan kesabaran, latih itu. Makanya apa cara melatihnya supaya hilang kesabaran? Kesimpulannya dengan jalan pandang istiqomah Muhammad, insya Allah tumbuh kesabaran. Aku ini orang Madura, tapi kan bisa yang itu anak, aku ini anak kamu. Nah, ini bisa kok. Nah, rajin-rajin. Nah, di Nabi nih, selama Durhani menyelinap, diajar pengarang Durhani musahadakan, pandang, rasakan. Oh diri Muhammad sekira-kira sampai misra atau minyak keseluruhan jasmani lawan right, pasti timbul sifat kesabaran. Itu kada bisa kada. Malah melihat orang misam-misam aja kayak pakai kelakuan orang. Karena pandangannya atur perkara Tuhan juga ya Allah. Nah ini yang dikatakan kenapa kebanyakan manusia sesat. Kalau Omai Rama, kenapa mereka tersesat? Nah, itu lama tersesat. Karena kada pandai menggunakan akal. Akal saja kalau kada dasar ilmu, ini akal ini kacau juga. Kacau karena dikendalikan akal oleh hawa nafsu, kacau jadinya. Mahkota ilmu, ridho, sabar, lawan serahkan perkara lawan Tuhan berataan. Nah, hanya kita mohon bahwa di nama Nabi kita tajali lawan kita, tajali nampak, tajali ngaranya. Adakah guru darinya ada? Kita sering baca ayat itu wa ma kana Allahu li ajibahum an. Kalau di dalam rawi Habsyi tajallal haqqu fi alami qudisil wasi,
tajallian qada binti syari fadlihi fil qaribi wasasi, itu dirawi Habsyi. Apa artinya? Nampaknya siapa nampak, siapa yang dimaksud hak itu Muhammad Rasulullah. Nampak bahwa diri Nur Muhammad ini amne tajalian kada memang ketentuan Tuhan sudah. Tuhan menyatakan dirinya tajalian kan lah kepada siapa? Kepada Muhammad. Dan ini merupakan tajalian kada ketentuan Tuhan. Memang Tuhan hendak menampakkan dirinya, ada hendak Tuhan menyembunyikan dirinya. Karena kalau kita terpisah dengan diri Tuhan, buta kita, buta nih, karena membawa kepada kesesatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, mangkana fi haji akma, barang siapa di dalam dunia buta. Buta di sini kada tahu bahwa Tuhan terjali. Dan kepada siapa terjalinya? Kepada Muhammad. Bahwa fil akhirati ama, di dalam akhirat lebih buta lagi. Wa adallu sabila, sesat menuju jalan. Nah, diharapkan syafaat lawan Muhammad. Sekali lah anak lawan ajab dan pernah di sana, apakah ada rugi jadinya lah. Aku mangga makanya kan kau mangkat suara. Iya kan. Dadal haq. Tajali yang sebenar di sini pertama Muhammad. Tajal hak di Tuhan. Nah, ini tafsir bujurnya nih. Ini ketentuan dari Tuhan. Memang Tuhan tak terjali menampakkan dirinya melalui perantaraan nabinya. Yang dipadahkan oleh Nabi kepada Sayyidina Jabir. Setelah Sayyidina Jabir mendengar apa yang dikatakan Nabi kita, yakin oleh Sayyidina Jabir, dirasakan oleh Sayyidina Jabir. Ini dimaksud tajal hak. Tajilan qada, ini memang ketentuan. Binti Syari Fadli, Tuhan ini ingin menyebarkan anugerahnya dalam kita. Ini sudah nyata, nikmati ya, rasakan ya kalau. Supaya apa? Supaya kita senantiasa lawan Tuhan, lawan Nabi. Supaya kita mendapat kehormatan di situ. Supaya kita salah. Nah, ini maksud daripada Rabi Habsyi. Orang baca Hawi di Mataporan ini baca aja, kada belajar kan mana sekolah orang mata di sini. Barak-barak datang belajar kami kada ada kayak apa tadi. Ada anak buta berlawasan. Nah, hanya kita kembali ke pengajian kita lah. Hukum adat artinya kebiasaan yang berlaku terhadap diri dan orang lain. Seperti kenyang karena makan. Kenyang karena itu adat. Ini yang berlaku terhadap diri dan orang lain. Kenyang karena makan. Nah, adat makan menjadi kenyang. Kebiasaanmu kenyang lah. Adat api menghanguskan. Apa itu menghanguskan? Ya adatnya. Dan lading melukai, minum menghilangkan kehausan, maka hukum syar'i dan hukum akal serta hukum adat tidak dapat dielakkan dan ditinggalkan. Saling isi mengisi. Ada kawa enam tiga macam hukum syar'i, hukum akli, hukum adat. Ini kan bisa dipisahkan dalam tauhid nih. Adatnya mengapa makan, membiarkan karena makan numpuk kalau berjalan. Kalau kehausan kan bisa mati. Di Jalan Ria waktu aku dipuntun, kedua orang tua ini memaksakan anaknya pada anak minum kehausan puasa. Kena aja kada lawas lagi mati, karena sejarahnya. Untung ada dituntut orang tutup orang kan. Kabangan haus kakak anak minum nih.
dipaksakan kuitnya keenam sempat teman tadi ke buka aja mati ini kayak betah. Ini adatnya bila lapar makan jangan sampai kena makan. Tuhan lagi juga puasa sehari semalaman. Ada sehari semalaman sehari sentuh. Sampai waktu kan disuruh Tuhan berbuka mulut Nabi sunat menyegerakan berbuka lagi jangan dilambat-lambatkan lagi. Itu hukum adat sudah sebagai manusia. Nah, haus minum adat. Jadi kan kita pisah dan agama lah. Syariat jangan ditinggalkan. Syariat ini kita berusaha begawi untuk makan. Syariat. Kalau untuk agama sampai waktu kita sembahyang syariatullah ngarannya. Syariatun Nabi nang sunat-sunat makai tarawih syariatun Nabi. Jadi dalam hadis Nabi, jadi Nabi kita dengan para sahabat-sahabat di akhir Ramadan, ujian Nabi kita nih, malaikat menangis berataan di sana, kita kan yang mendengar. Kenapa? Jadi sahabat jadi menangis malaikat. Karena mereka kasihan sebagai kita yang ada di dunia ini nah. Karena kepergian Ramadan jadi menangis. Malaikat melihat cahaya kelebihan Ramadan ini nah, jadi menangis di akhir Ramadan ini jangan bilang sahabat lah. Jadi perlu di Ramadan ini kita ya kalau banyak-banyak beramal. Nah, jadi nantinya macam ini kadang dipisahkan, hukum adat juga kadang dipisahkan. Ini yang dimaksud di sinilah. Hikmah ketauhidan. Apa hikmahnya ilmu tauhid? Dalam agama tauhid perkara yang sangat penting dipelajari. Pertama tauhidlah. Tauhid ialah masalah keimanan dan keyakinan serta masalah pandangan dan perasaan. Sama jalan-jalan hakikat. Sudah dijelaskan kemarin. Jalan hakikat, jalan rahmat. Ini jalan hakikat tauhid. Sebenarnya orang nambar tauhid. Tauhid itu sendiri pun adalah masalah keimanan, masalah kepercayaan. Yang pertama, percaya dengan adanya Allah. Kita ada, Tuhan pun ada. Harus percaya kita buat Tuhan ada. Kalau ditanya orang di mana adanya, jangan dikatakan di Mekah atau di Madinah. Adanya, ini mana? Tapi mungkin ada terdengar di sini Allah, kok ada di sini apa? Lebih tahu. Nah dari situ kita dianjurkan berzikir. Kayak tadi kita duduk teman, berane itu zikir itu. Kenapa disuruh kita memejamkan mata, menutup mulut supaya terasa di batin ini berzikir teman. Kan itu tujuannya. Ini artinya wirdul khususiyah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Peninggalan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini akhirnya aku dapat sanad jadi ketua tarekat Qadiriyah Kalimantan Tengah. Ada tahu kisah apa ya Allah orang menyerahkan. Karena di sini lawas sudah mengamalkan wirdul khususiyah. Takkan ya Jisuti bila pengajian di itulah. Ada orang baca kedua ini peninggalan di Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekalinya kontak sekalinya kan. Habib bilang kemari cuci hidungnya lah. Yang beneran. Berapa biaya ini? Handphone masih 60 juta lebih. Sejempal kadang gue. Hari setengah juta, setengah 2 juta kadang saja jar pakainya. Ada biaya anak langsung jelas. Karena ini perintah dari Syekh Abdul Qadir Jilani melalui cicit-cicitnya untuk dibenahi lah. Baik ke dalam. Pada akhir zaman, kita ini di akhir zaman, ilmu tauhid tinggal namanya saja. Ilmu tauhid tinggal ngarannya aja lagi kena akhir zaman. Malas mereka mempelajarinya, apalagi mendalaminya. Ini akibatnya karena
Walaqad adalla sasat menuju jalan selamanya karena dia akan siksa di sana. Ini kerugian penyesalan yang ada berguna. Kalau penyesalan dunia ini bisa kita kan sadar setelah garing ada kok kemana-mana lagi bisa kawal lagi bisa kembali kita. Tapi kalau di sana sudah tutup nah sudah sampai rohul ditutup kuncinya sudah kawal lagi kayak apapun kan diterima Tuhan lagi. Ada jalan keluarnya tinggal anaknya di dunia ya. Kan jangan Nabi kan ija matabnu adab in qata amal illa min salasin. Apabila mati anak Adam putus semuanya. Ada kalau lagi Mbak Ama pada hantu lagi. Illa min salasin ada yang selalu mengalir pahala yang menyelamatkannya. Apa? Sedekatin jariah, sedekah jariah. Arti sedekah jariah, orang bangun pesantren, orang bangun masjid, melanggar, menyumbang semen, misalnya tanah, menyumbang keramik sepanjang itu dimanfaatkan, pahala selalu mengalir, kan kayak itu nih. Kemudian yang kedua, al ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan, diamalkan. Itu selalu mengalir juga. Terakhir awal din solih ya doa. Anak solih bebacaan pahalanya dihadiahkan dan berdoa mohon kepada Tuhan agar almarhum dan almarhumah diampuni dan dalam rahmat. Itu aja saya mengalir. Makanya orang enggak anak bisa anak. Ada masalah marah doa si anak di dunia ini nah. Bahkan bisa anak deh minta anak. Dia agak dong bujur-bujur pendidikannya bisa itu nah. Kamu ada anak juga sedekah. Di agama ini banyak jalannya lah. Nah habis itu adalah keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan serta yang memberi rezeki dilupakan dan diabaikan. Seakan-akan seperti orang yang tidak punya Tuhan, kayak ada bertuhan lagi. Etis ya bahasa ini etis lah. PKI. Seakan-akan ada bertuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa nunji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin." Yunus ayat 13. Kata Tuhan, kami selamatkan utusan kami, yaitu para rasul-rasul. Banyak juga para rasul itu yang sesat menyembah berhala asalnya. Allah pada kita aja rasul-rasul bahari. Hanya Nabi kita aja dari sejak lahir sajidan sakiron hamidan karena badru kita sujud Nabi, bersyukur Nabi kita dan memuji Allah. Kenapa? Tuhan menyatakan diri Nabi kita ketika Nabi kita lahir, sehingga Nabi sujud bersyukurlah Tuhan, memuji Tuhan. Kan aneh tuh. Ini contoh kita lah. Dan kami selamatkan mereka yang beriman. Diletakkan pada diri para nabi-nabi dan rasul iman, kepercayaan. Pertama lah Tuhan nih. Kami selamatkan mereka kami selamatkan mereka bertauhid. Ini adalah hak kami yang dari Tuhan. Memang Tuhan yang memberikan hak Tuhan. Maka diberikan hidup kayak apa tadi? Dimanfaatkan pemberian Tuhan nih untuk mempercayai, untuk meyakini lawan merasakan hak Tuhan yang diberikan lawan kita, hak kita untuk menggunakan. Untuk menyelamatkan mereka yang beriman, Allah selamatkan mereka yang bertauhid dari kegelapan dan kesyirikan. Jadi tauhid ini untuk menyelamatkan kita dari kegelapan.
dari gelap dari nakanda tahu tak balik tahu gelap marahnya kalau yang gelap panjang betul lain lagi we. Dari kada tahu kalau tahu dari syirik sampai selamat dari kesyirikan. Soal apakah hukumnya ilmu tauhid dan apa pula kemuliaannya? Ini hukumnya dan apa kemuliaan? Jawab. Hikmahnya bukan hukumnya, salah bacalah. Apakah hikmahnya ilmu tauhid dan apa pula kemuliaan? Jawab, hikmah ilmu tauhid bagi kita kaum muslimin. Ini hikmah. Kalau hukum sudah kemarin. Satu, agar keimanan sempurna. Supaya imannya sempurna, jangan sampai ragu. Kepercayaan tidak terdinding terhadap adanya Allah. Jadi kepercayaan tidak terdinding dengan adanya Allah dan Rasulnya. Itu hikmah daripada tauhid. Tujuannya supaya lawan Tuhan, lawan Nabi jangan terdinding. Pertama kepercayaan, demikian juga keyakinan. Dua, agar keyakinan sempurna dan mantap. Sempurna dan mantap apa? Firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. An-Nahl ayat 99. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Bahwa seseorang mukmin meyakini bahwa dia beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baca salawat. Itu tujuannya kan mendoakan Nabi supaya Nabi dalam rahmat Tuhan. Tujuannya ini supaya timbul kecintaan Nabi. Tujuan. Karena ujar Tuhan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Jika kamu ingin dicintai Allah, cintailah kekasihnya. Cara untuk mencintai Nabi pada saat baca selawat. Pada hakikat panalan istirak liman sama. Niscaya kamu dicintai Allah dan Allah akan mengampuni segala dosa kamu. Sesungguhnya Allah sangat mengampun lagi kasih sayang. Jadi analisa perkawanan di Banjar, alumni Darussalam lah sebelum baru meninggal, sebelum almarhum meninggal, belum almarhum dulu Sukampul meninggal. Kenapa karamah beliau terlihatlah oleh kita. Pertama, kecintaan beliau itu dalam Nabi, dalam kerinduannya akan dimiliki oleh ulama-ulama. Orang banyak membaca salawat oleh Nabi. Cuma ketika membaca salawat, minta aja ada guru sumpul yang baca salawat. Di sini tertanam kecintaan masalah Nabi, kerinduan berdapat Nabi. Jadi cara baca salawat ini menurut almarhum Guru Seman Bujang. Yang pertama, kita kan di tempat yang bersih nih, berharum-harum, tapi bulan puasa jangan berharum-harum, makhluk lah kena malam. Kenapa? Karena Nabi suka sama harum-harum, ya kan? Lawan seger juga harum-harum seger. Kalau sudah bau apok umang alihnya. Kita dalam keadaan suci, Madinah bahasa orang Banjar kan. Bayangkan Nabi ada di depan, sekalipun tidak terlihat oleh kedua mata kepala kita. Jadi bayangkan Nabi kita ada di depan kita, sekalipun tidak terlihat oleh kedua mata kepala kita. Ini cara kita berselawat. Atau seakan-akan kita ada di makam Nabi. Di makam Rasulullah, seakan-akan ada di makam Rasulullah. Kayak apa caranya? Aku bilang terakhir dulu sudah keluar Darussalam pada Guru Sumpul, di bawah sidin masuk ke kamar. Satu sendok gambar di kamar Guru Sumpul dahulu lah, hanya makam Rasulullah aja. Ada bertulis Allah Muhammad. Rupanya dikalasin baca sholat, rasa ada di makam Nabi itu kalau rasanya kayak itu kan.
Memang orang Baharik kan sembahyang seakan-akan di hadapan Baitullah, orang Baharik itu melajari. Wah ini sudah ada di TV, sudah sembahyang. Yang terakhir. Ini ujar guru sepupu dua. Ada kalau ajar sirin di dalam isim khafi. Isim khafi itu ada di senjata mukmin. Bunyi isim khafi itu bi khafi billah terus sampai Jibrilu ayamininya. Jibril sebelah kanan itu kan. Wa Israfil ayasari, Israfil sebelah kiri. Wa Muhammadun amami, ini kalimat nakanya. Wa Muhammadun amami. Ganti ujar beliau nih dengan wa Muhammadun. Nah, ini ujar al-wagur subuh. Tapi sini kadang artikan ganti dengan wa Muhammadun pi. Jadi wa Muhammadun amami umum. Artinya Muhammad di depan atau di hadapan umum tuh. Ini kelas umum je. Ganti jadi guru sumpun wa Muhammadun fi nafsi, apa sih artinya? Muhammad pada diriku, itu nah jangan tanggung-tanggung gitu ya. Itu nanya kok. Ini kan keyakinan perasaan. Ini yang ketiga. Dari cara berselawat lah Nabi, jangan lagi rasa Nabi di Medina. Jangan lagi rasa kita, rasa di hadapan kita. Rasanya Muhammad Rasul ada pada diri kita. Jadi jalan almarhum. Guru ajar alhamdulillah tiba-tiba masih ingat, rajin kelontarkan untuk menjadi perumpamaan kita. Nyawa tahulah ya. Ini jasin nyawa tahulah ya. Bahwa diri Muhammad Rasulullah ada pada diri kita. Jangan dianggap kecil sekecil lubang jarum. Manusia dibalam, disiksa sampai sekecil yang kita anggap diri lebih sekecil lubang jarum. Manusia dibalam, disiksa, dibangkitkan. Tapi kalau bukan sekecil lubang jarum, sebesar diri Haji Suti mamanya. Pajak di neraka di situ. Nah, mana ayatnya? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengajak mereka yang beriman selama engkau hai Muhammad pada mereka. Ada ayat lain Allah berfirman, injar Tuhan, yauma la yukhjillahu. Ini ayat yauma la yukhjillahu nabiyyun untuk ibu-ibu nih. Ini perbedaan antara am dan khos kan. Kalau nakhos wa ma kana Allahu li'ajibahum anta fihim khos sekarang ini. Bahwa Tuhan Maha tahu kan Maha adil. Jadi ayat lain Tuhan mengatakan yauma la yukhjillahu nabiyya, pada hari ini yauma ini nakirah. Nakirah ini am umum. Hari hanya dua, hari dunia lawan hari akhirat. Pada hari dunia dan akhirat tidak menyia-nyiakan Allah an-nabiyya kepada nabi. Tuhan tidak menyia-nyiakan nabi kita. Dari dunia sampai alam akhirat. Walladzina amanu ketinggalan. Walladzina amanu, dan Tuhan tidak menyia-nyiakan juga kepada mereka yang beriman. Mereka yang beriman ma'ahu basastana Nabi. Ini yang ibu-ibu bahwa diri daripada Nur Muhammad ini orang beserta Nabi ini. Nah, orang kali disia-siakan dari dunia sampai alam akhirat. Adil kan Tuhan nih. Dan khas ada nang supaya kita nih kali disia-siakan. Pertama waktu sekarat. Dipeliharakan kita dari haru-haru sekarat maut. Sampai kita kembali. Nah, ini tujuan daripada mencintai Nabi tadi.
untuk menumbuhkan rasa kecintaan. Bayangkan Nabi di depan, atau seakan-akan kita di maqam Rasulullah yang terakhir, bahwa Nabi ada pada diri kita atau beserta kita. Ini untuk keselamatan. Yang tadi mudabbir umur, balik anik ruha. Sayyidina Muhammadin tahiyatau. Masyarakat Muhammad beri sekalian rohani sampai kepada jasmani. Kalau ingin kita mendapat kehormatan dan keselamatan atau beserta Nabi, caranya dengan panah istirak di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis sudahlah. Apakah hikmahnya ilmu tauhid dan apa pula kemuliaannya? Jawab, hikmah ilmu tauhid bagi kita kaum muslimin satu, agar keimanan sempurna, kepercayaan tidak terdinding terhadap adanya Allah dan Rasul. Ada Allah, ada Rasul. Ya. Adanya Allah jadi batin, Allah. Adanya Rasul perasaan bersama Nabi. Dua, agar keyakinan sempurna dan mantap firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Bahwa seseorang mukmin meyakini bahwa dia beribadah hanya kepada Allah dan memandang dengan akal bahwa ibadah yang dikerjakan adalah anugerah, taufik dan hidayah dari Allah. Dari Allah juga. Jadi jangan kalau kita beribadah merasa diri, jangan. Pandanglah itu adalah taufik dan hidayah. Ini taufik dan hidayahnya kayak ini artinya. Apa arti hidayah? Ini paling bahasa kita nih. Kalau bahasa Arab hidayah dan taufik, lah kita pakai hidayah yang nyaman. Apa arti hidayah? Al-hidayah itu ini. Al-hidayah itu ini artian atopik atopiku. Nah, nih al-hidayah artinya hidayah ini petunjuk, maksudnya iradatul haq, kehendak Tuhan yang sebenar. Kehendak Tuhan yang sebenarnya Allah abdi terhadap hambanya. Kenapa kita hendak sembahyang? Nah, ini kehendak Tuhan yang sebenarnya terhadap diri kita. Kita laksanakan sembahyang nih. Itu topiknya artinya. Apa sih arti topik? Qudratul haq al abdi. Kudrat Tuhan yang sebenarnya terhadap itu hambanya. Jadi kada boleh bagi kita hendak sembahyang nih. Tapi kena sampai setahun dari sembahyang juga. Atau hendak bersedekah nih. Ada juga sedekah ya lah. Itu sama dengan menentang kehendak Tuhan yang sebenarnya. Ya kan? Kita berniat baik, berniat bersedekah benar. Sampai setahun kada bersedekah, ini menentang kehendak Tuhan. Tak tutup, terdinding dirinya lawan iradah Tuhan. Cakanya kawa nih, berniat hendak bersedekah nih, jangan terlalu lawas. Paling lawas tetap hari aja laksanakan, supaya kita menunaikan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Jadi itu yang dimaksud idza aradallah syai'an ayyakula lahu. Ini ada di surah Yasin. Ini persisnya. Idza aradallah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini di akhir surah Yasin. Artinya, idza aradallah, apabila Tuhan menghendaki syai'an akan sesuatu. Tuhan ingin menciptakan dunia, ingin menciptakan kita nih. Ayakul, bahwa Tuhan berkata, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Itu Tuhan.
Kita anak sugih 5 tahun kan sugih-sugih juga. Kayak apa caranya? Kok jadilah ini iradah nih. Ya pun itu kan di perantara. Yang kodratnya jadi kan. Tanda lawan konten kan tidak bisa. Jadi kalau kita berniat baik laksanakan. Jadi itu lakas kabul tuh. Ini menanak lambat benar. Sampai kada duit lagi. Nah oleh karena itu sedekah itu menambah keluasan kehidupan itu pasti ya. Ini masuk arti hidayah lawan kudrat. Jadi kita melihat ibadah kita apapun bentuk ibadahnya itu adalah dari kudrat dan iradat, dari taufik dan hidayah. Jadi dilatih tuh memandang cara kayak itu. Kita ingin orang yang bertauhid kan. Nah, meyakini pula seseorang mukmin pada ketika ibadah adalah dengan kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan juga. Ini orang bertauhid, kita kan belajar tauhid nih. Ini aku nih mabad dan Haji Tarmizi, awas sudah ke rumah. Haji Tarmizi belah gawi, dia belah gawi kan. Di rumahnya gana belah rumah guru aja. Kena disuruhnya Rudi kakaknya Imis bawa orang belajar pani okir oleh kami pani okir kan teman-teman yang blokir. Haji disuruhnya bawa orang. Datang bagiannya bawa orang jalan jati itu. Aku mendengar aja, malah aku mendorong. Jadi jadi Tarmizi paling itu 3 kali turun bubar. 3 kali turun bubar ya. Datang ke rumah. Mungkin ada amalan dia orang ke gurunya. Kenapa? Enggak aku mulai bahari tetap jalan. Walau sedikit jalan terus nah. Bingungnya dikiranya kok ada amalan mengeriau, ada ayat mengeriau. Bahasa panada, ana rabbukum al-aniyat mengeriau ini. Tapi kan pada amal kan kecuali manggil pacaran apa hasara panada wa ana nah ini ayat pengarian nih kalau anak kedadak kawas sudah belah kaganan kiau ini ayat mengadiau kena di patun kan di lawang rumah Mekah tuh nah hadak sanja tuh nah kalau itu di kepepet anak kemana kedadak dengan ayat ini ayat pengadiau bacanya apa hasaropanada Pak ana rabbukum ma'ala 3 kali berdiri batis tunggal. Janganlah batis tunggal. Nah, ini batis tunggal. Nah. Oh, wah, ini berdiri. Dia batis tunggal. Kiau siapa dengarnya? Nya mendengar lu pingin hendak mulik nih. Dipuntun dulu. Orang ini bebini anu nambi nih kepok gaduh anak 4. Datang ke guru mana-mana kan di Pelangkaraya kali bina kabul datang pada aku belajar dibaca ayatan mengeriau di gabinya 2 hari mencongol. Tiga kali dipatuntun hendak sanja tuh beliau. Haji Abdiansah di Banjar kemana-mana guru di Banjar kalau sampai kamar Tepura tetap anak orang di Pelambun sekali aja. Ngarang anak binian ngalih helo kata guru-guru nih pada kanya wali ada kabo-kabo petakon aku pedakan lagi itu macam mendengar anak kalau kita garing anak meninggal macam membuang kagawian pulih ke kapan mana dia ada dah kada kuat melakukan yang lagi cuti lagi siapa tu deh aku jadi secara pribadi nih yang datang itu memang kehendak Tuhan lo kodrat Tuhan dirinya kan hidayah inya kada datang memang kehendak Tuhan jual kodrat Tuhan dirinya kada datang itu aja
mengaduhi manusia jok mati-mat. Bisa jadi musuhnya, baku dia tekan dan naik. Iya keburu, iya jok. Ini sudah sering aku lakukan latihan mulai bahari aku. Nah, karena bahari itu melajari tauhid bujur-bujur. Nah, tauhid ini tak tauhidan, nggak ada tauhid bujur-bujur, dia tauhidan aja ya Pak. Nah, ini caranya lah. Nah, apa tadi pulang? Sambungannya lah. Nah, tadi pulang. Bawah sama sekali ya. Nah, oh lah, dan memandang dengan akal bahwa ibadah yang dikerjakan adalah anugerah. Ini bahasa anugerah ini pemberian taufik dan hidayah dari Allah juga. Meyakini pula seseorang mukmin pada ketika ibadah adalah dengan kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan juga. Mana dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu lakakum ma ta'malun. Artinya Allah yang menciptakan kamu sebelum kamu ada pada rahim ibu. Sudah dijadikan surahnya gambarnya sudah dijadikan oleh Tuhan. Walaupun belum ada di rahim seorang ibu lagi. Potongan aku kayak dipotong lagi kayak itu biasa di gambarnya. Cuma kita kada tahu. Mana tadi? Karena kalimat kolako, ini lihat di kalimat kolako nih. Kalau orang belajar nahu kalimat kolako ini tuh nah kolakakum tuh nah. Adalah fi'il madi. Sebelum ada dia, itu sudah ada kita. Surahnya rupanya aja. Karena kolako fi'il madi. Kawinlah antara orang tua kita nih. Nah di sini sambungannya nah. Masalah yang lalu nih. Sebelum sudah wama ta'malun, dan Allah juga yang memperlakukan kamu, yang memperbuat kamu. Karena taf'alun fi'il mudhari sekarang yang berbentuknya. Dan akan datang. Semuanya Tuhan yang berbuat, karena hak kita di sini untuk berbuat. Ini pandang orang bertauhid. Nah, pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang menyertai perbuatan kamu. Jadi kita ini disertai oleh Tuhan. Ngarannya fi'il mubasyarah. Fi'il mubasyarah ngarannya dalam ilmu tasawuf fi'il mubasyarah. Ini tulis mubasyarah. Nah, kita ini disertai oleh Tuhan. Kata kalau bergerak kita ini kalau kada disertai oleh Tuhan. Fi'il mubasyarah ngarannya. Ini pen. Diumpamakan pen kayak kita. Kita ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah, kada punya daya dan upaya. Tangannya diumpamakan Tuhan. Iya kan? Nah, menggerakkan pen tangan. Jadi pen ini disertai oleh Tuhan. Kada bisa bergerak tanpa dengan kehendak lawan kudrat Tuhan. Sekarang pen menulis, itu tulis. Itu hasil dari PL hakiki dan PL mubasyarah. Yang pertama PL hakiki itu kalau dalam mana ikan PL hakiki. Yang kedua PL mubasyarah. Yang ketiga PL tawalud. Nah, ini tiga. PL hakiki yang berbuat sebenarnya siapa? Itu kan. Tuhan kada kelihatan ada dan maha. Jadi yang berbuat Tuhan ngarannya PL hakiki yang berbuat sebenarnya Tuhan. Yang kedua PL mubasyarah. Sesuatu disertai oleh Tuhan. Kada punya. Jadi ini ngarannya PL mubasyarah. Apapun yang kita lakukan itu disertai oleh Tuhan. Katakanlah kita tapi salon Tuhan. Sekarang kalau diumpamakan pen ini kita tangannya Tuhan.
menulis nih hasil tulisannya PL Tawalut hasil dari PL Mubasyarat timbul Tawalut itu anak dari pen anak dari pen Tawalut ngarinya ya kan paham lah Tawalutnya alat kan anak lah hasil dari PL hakiki dan Mubasyarah jadi PL Tawalut itu nah ada darah biru ya air busur darah biru ya darah biru hasil pertemuan di antara kayak Sim Asyari lawan Nyai lalu darah biru dari situ tuh nah kayak itu tuh PL Tawalut habis adalah pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu memberikan tahu bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang menyertai perbuatan kamu. Hak kita yang beriman mempercayainya, harus percaya bahwa itu gawean Tuhan dan meyakini kalau perlu serta merasakan dengannya. No. 3. Hikmah dari ilmu tauhid agar pandangan tidak terdinding, supaya pandangan kita jangan terdinding lawan Tuhan. Nah. Agar terbuka hijab supaya yang selalu terdinding aja. Nah. Wa qala al-hukama, berkata hukama, lau kusifal hijab la ra'aina. Jikalau Allah bukakan hijab atau dinding, jikalau Tuhan bukakan dinding, niscaya kami perlihatkan kepada mereka yang beriman. Apa nih dengan Tuhan? Gawian Tuhan dilihatkan kita ya Allah. Pertama Allah bukakan kepercayaan dan keyakinan. Allah bukakan kepercayaan dan keyakinan bahwa itu gawian Tuhan biar kita nih. Mereka yang Allah bukakan kepercayaan dan keyakinan mereka bahwa yang menjadikan dan yang memperlakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka memandang dengan keyakinan bahwa mereka berbuat dengan kehendak Tuhan dan kudratnya juga. Ketiga, mereka yang terbuka dindingnya, memandangkan bahwa itu kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan, bahwa itu adalah ujar Qur'annya nang gawian Tuhan lain gawian kita. Merasakan bersamanya. Firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini dasarnya. Artinya dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Keempat, sedikit lagi lah, hikmah dari ilmu tauhid nih, hikmahnya nih, agar kita mengingatnya, supaya kita ingat lawan Tuhan nih dan bersyukur kepadanya. Bersyukur kita hidupkan karena disertainya kan. Bukan ingin menjadi orang lupa daratan. Kita kan hendak menjadi orang lupa daratan. Nah, karena kita sesat. Firman Allah Ta'ala, apaman syarallahu al-Islam wa wa ala nurim mir rabbih fawailil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Az-Zumar ayat 22. Artinya orang yang Islam ialah orang yang memperoleh nur hidayah dari Tuhan. Nur hidayah itu pandangan kada, tapi salam Tuhan itu nur hidayah dari Tuhan ngarannya. Nah. Celaka bagi mereka yang keras hatinya. Celaka bagi mereka yang keras hatinya, benar-benar celaka, dan rugi bagi mereka yang lupa dari mengingat Allah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka dalam kesesatan yang nyata. Masalah terbuka hijab sampai di sini, karena kita sambung lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi jami'an manfa'ana wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Nah ini kalau hendak menyumbang jar alus lah pakai haul Siti Hadijah hari Rabu sore ya, tanggal 11 Ramadan. Alus lang kiriman kah?